warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo hari ini menjalani pemeriksaan berkaitan dengan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat yang tewas di rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022 ini. Dan ini kata Verdi Sambo merupakan pemeriksaan yang keempat setelah sebelumnya dia diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Kehadiran dari Verdi Sambo ini cukup menyedot perhatian dari media sebab sebelumnya kemarin hari Rabu Dirtibidum Polri, Dirtibidum Kabarreskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Andirian Jayadi telah menetapkan seorang tersangka, yakni Barada E. Barada E ini adalah figur yang sejak awal disebut terlibat dalam tembak-menembak dengan Brigadir Yosua. Nah, yang menarik ternyata penetapan Barada E sebagai tersangka ini justru mengundang cemoohan dari netizen. Banyak yang menilai bahwa Barada E ini hanya merupakan orang yang atau figur yang dikorbankan untuk menutupi kasus yang lebih besar lagi. Bagaimana sebenarnya posisi dari Barada E ini? Nah, ini yang saya kira sampai sekarang memang menjadi tanda tanya. Kalau kita mengikuti penjelasan dari polisi, jelas dia menjadi tersangka. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM pada waktu itu, Barada E juga menyatakan bahwa memang dia terlibat tembak-menembak dengan Brigadir Yosua. Tetapi yang sampai sekarang yang belum jelas itu, bagaimana sih sebenarnya posisi tembak-menembak itu? Benarkah seperti semula dia menyebutkan bahwa disebutkan dia itu dalam rangka membela diri, atau seperti yang kemudian dalam perkembangan terakhir sebagaimana dinyatakan oleh Brigjen Andirian Jayadi bahwa dia tidak membela diri, jadi dia tetap menjadi tersangka. Dan seperti kita ketahui itu dari penetapan yang disampaikan oleh Mabes Polri, dia ini diduga melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56. Ini adalah pembunuhan tetapi dengan penyertaan. Artinya sebenarnya bukan Barada E saja atau Barada Richard saja yang menjadi tersangka, masih kemungkinan akan berkembang ada muncul tersangka lain. Posisi dari Barada E ini memang sebelumnya menimbulkan tanda tanya. Apakah dia memang pelaku, apakah dia saksi, atau sekarang seperti versi dari para netizen sebagai orang yang dikorbankan. Tetapi kan kita tahu bahwa sebelumnya Barada E atau Barada Richard ini sempat mengajukan perlindungan ke LPSK. Nah, ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya, karena LPSK ini kan lembaga, dari namanya saja disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau begitu apa posisi dari Barada E ini? Saksi atau korban? Tapi kalau versi polisi yang terbaru dia adalah menjadi tersangka. Nah, menurut keterangan dari LPSK, ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, mereka sudah melakukan penelaahan, sudah bertemu dengan Barada E, dan memang diketahui bahwa Barada E ini adalah anggota polisi yang baru menggunakan senjata pada bulan November 2021. Penjelasan dari Barada E yang disampaikan kepada LPSK inilah saya kira yang sangat berbeda dengan informasi sebelumnya. Sebelumnya kan disebutkan bahwa dia adalah jago tembak, bahkan dia instruktur tembak. Padahal kalau menurut penjelasannya kepada LPSK, dia ini bukan seorang polisi yang mahir menembak. Bagaimana dia mahir menembak, apalagi dia menjadi instruktur menembak kalau dia sendiri baru menggunakan senjata pada bulan November tahun 2021. Dan kemudian juga yang terakhir dia mengaku baru latihan nembak lagi itu pada bulan Maret lalu. Dalam penelusuran kami, ini penjelasan dari Edwin Partogi Pasaribu, Barada E ini bukan jago tembak. Itu kata Edwin ketika dikonfirmasi oleh media pada hari Kamis ini ya, tanggal 4 Agustus 2022. Tidak hanya itu, dalam penjelasannya selama menjalani pemeriksaan atau asesmen psikologis di LPSK, Barada E itu kata Edwin belum pernah terlibat baku tembak dengan orang lain manapun. Dalam artian
kejadian yang menewaskan Brigadir Yosua ini merupakan insiden pertama Baradae terlibat dalam baku tembak. Ini wajar kalau kemudian menimbulkan pertanyaan, ini kalau baku tembak yang pertama kenapa dia menjadi sangat dingin ya, sebagaimana dijelaskan oleh Komnas HAM bahwa Baradae mengaku bahwa dia memang terlibat tembak-menembak dengan Brigadir Yosua, dan dia kemudian setelah menembakkan 3 tembakan dia jatuh atau roboh, Brigadir Yosua, kemudian dia mendatanginya dan menembakkan lagi 2 tembakan untuk memastikan bahwa Brigadir Yosua itu sudah meninggal dunia. Nah, tapi yang juga pengakuan dari Baradae ini memang konsisten juga seperti yang disampaikan ke LPSK. Karena menurut Edwin Partogi memang Baradae itu terlibat dalam adu tembak. Itu pengakuan Baradae. Jadi sama nih pengakuan dia ke Komnas HAM, pengakuan dia ke LPSK juga sama. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana mungkin orang yang belum pernah terlibat dalam baku tembak, baru menguasai senjata pada bulan November tahun 2021 dan latihan terakhir pada bulan Maret, tembakannya itu semua tepat. Sementara Yosua yang disebut-sebut oleh keluarganya sebagai sniper itu 7 tembakannya sama sekali tidak ada yang terkena di tubuh dari Baradae. Soal inilah kelihatannya yang mendorong netizen untuk mencurigai bahwa Baradae ini hanya dikorbankan. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, kan ini baru Baradae yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau melihat konstruksi dari pasal-pasal yang diterapkan tadi, terbuka kemungkinan akan ada tersangka lain. Kenapa? Karena pasal 55 dan 56 itu adalah pasal penyertaan, artinya ada yang menyuruh melakukan atau penyertaan perbuatan, tidak hanya satu orang. Ini yang saya kira tentu perlu kita tunggu lebih jauh. Nah, balik sekarang kepada kehadiran dari Verdi Sambo ini. Verdi Sambo itu ketika hadir di Mabes Polri itu dia memberikan sebuah pernyataan yang cukup tegas. Dia menyatakan bahwa dia hadir memenuhi penyidik Barreskrim Mabes Polri, seperti saya sebutkan tadi sudah yang keempat disidik, dan dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas dia di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Irjen Verdi Sambo juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberi kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Yosua kepada istri dan keluarga saya. Nah, dia juga minta bahwa kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk terus bersabar dan tidak memberikan asumsi, persepsi, simpang siurnya peristiwa yang terjadi di rumah dia itu. Irjen Pol Verdi Sambo juga mengkonfirmasi bahwa istrinya itu sampai sekarang masih trauma. Dia menyatakan begini, saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Itu ucapannya mengakhiri pernyataannya ya. Nah, dari pernyataan Irjen Pol Verdi Sambo tadi itu jelas bahwa dia mengkonfirmasi terjadi tembak-menembak dan kemudian bahwa terjadi upaya pelecehan seksual atau tindakan kejahatan seksual dari Brigadir Yosua terhadap istrinya. Itu yang tadi dia sebutkan, dia terlepas dari tindakan Brigadir Yosua. Ini kan pasti orang kemudian menafsirkan ini mengacu pada dugaan semula bahwa Yosua itu melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, berkaitan dengan ini, pengacara dari Ibu Putri Sambo ini, istri Verdi Sambo ini, sekarang mereka mendesak agar Polri, Mabes Polri itu segera menetapkan Brigadir Yosua sebagai tersangka. Kami mengirimkan surat ke Pak Dirtipidum terkait laporan klien kami untuk ditindaklanjuti. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, Dirtipidum sudah menangani laporan terkait pencabulan maupun ancaman dari klien kami. Jadi kami minta agar itu bisa segera ditindaklanjuti. Itu kata kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Pak Razen, Arman Hanis, dan juga Sarmauli Simangunsong. Itu dia menyampaikannya kepada media di Gedung Barreskrim hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Seperti kita ketahui sebenarnya kasus yang pertama kali disidik oleh polisi, yakni oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian ditarik oleh Polda Metro Jaya, ini kaitan yakni pencabulan dan kemudian ancaman dari Yosua kepada Putri Sambo.
Dan tetapi kasus ini kemudian semuanya ditarik ke Mabes Polri, dan sekarang ini Mabes Polri baru menangani kasus berkaitan dengan tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Jadi tampaknya netizen ini memang tidak cukup sabar ini lihat penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam mengungkap kasus atau tragedi tewasnya Brigadir Yosua ini. Yang wajar kalau mereka tidak cukup sabar karena peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dan sekarang sudah tanggal 4 Agustus 2022. Jadi sudah hampir 1 bulan. Padahal sekali lagi seperti kata para mantan petinggi Polri, ini kasus yang sangat sederhana. 1-2 hari bisa diungkap. Ya bagaimana kelanjutan ini? Apakah benar kecurigaan dari netizen bahwa Baradae ini hanya dikorbankan, atau sebenarnya ini hanya netizen saja yang kurang sabar? Karena sebenarnya seperti saya katakan tadi, kalau lihat konstruksi hukumnya, lihat pasal-pasal yang dikenakan, ini adalah pembunuhan dengan penyertaan. Artinya bukan hanya Baradae yang terlibat. Nah, siapa yang terlibat? Ini yang perlu kita tunggu lebih lanjut. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.